Halo, selamat malam. Halo, tunggu Kak Yuli dulu. Yes. Kak Yuli, bisa kita terima Kak? Saya undang gini. Sudah kita update Instagram tak Kak? Coba Marek mengetik di kolom komentar dulu Kak. Sudah kita update. Oh. Coba batalkan dulu permintaan bergabung tak Kak? Ganti tidak dapat bergabung. Yulis, coba ini kita terima undangan. Coba undang gitu. Oh yes, alhamdulillah. Bisa Mi. Bisa. Smart. Halo Kak, selamat malam Kak. Masih loading di sini. Kita punya tampilan. Oh iya. Iya. Nanti kalau ada apa-apa kerjanya putus-putus kita off cam dulu. Kalau di sini punya lancar gitu. Saya coba off cam dulu. Oh ini terbuka. Kalau Kak Yuli, saya buka dulu kali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan saya. Kita masuk ke break episode 37. Jadi break ini merupakan salah satu konten saya di mana kita akan ngobrol dengan peneliti yang telah menyelesaikan penelitiannya. Nah, untuk saat ini kita lebih banyak ke teman-teman yang telah meneliti di bidang psikologi. Malam ini kita ketemu sama Kak Yulianti. Iya. Kak, di mana posisi tak ini? Di rumah di Bulukumba. Di Bulukumba? Sorry Kak, saya numpang tanya ini. Saya kira sementara kuliah, Ki. Di mana? Nah, kemarin itu waktu akhir Januari sampai ikut pengayaan. Ada ikut program yang beasiswa itu. Terus ini baru proses pendaftaran ini. Jadi ikut pengayaan dulu 6 bulan baru daftar ini. Pengayaan 6 bulan Kak? Iya, pengayaannya 6 bulan. Jadi dari akhir Januari sampai pertengahan Juli. Januari sampai pertengahan Juli. Oh iya, kayak nama tak berarti. Saya kira kembali Miki ke luar kota. Saya kira kembali Miki ke luar kota. Baru dibuka lagi pendaftaran unit Pak. Iya. Belum. Kapan kita terakhir? Awal tahun depan. Awal tahun depan. Kalau nggak saya pasang. Kapan kita terakhir ketemu kita? Gak lama kan? Iya lama. 2021. 2021 kah? Iya. Lupa Mas. Di forum itu pun di forum lembaga kayaknya. Iya. Kak Yuli, saya mulai Kak dengan sederhana. Boleh Kak Yuli? Ya Kak. Apa itu? Mau asalnya dari mana? Kesibukannya sekarang apa? Sama kenapa pilih psikologi kemarin Kak? Baik. Terima kasih atas kesempatannya Asmar. Selamat malam nonton live IG saya yang ini. Perkenalkan nama saya Lili. Saya alumni psikologi angkatan 2020.
ditanya kenapa pilih psikologi kemarin, sebenarnya uh, apa ya, kurang juga kenapa pilih psikologi. Psikologi sebenarnya pilihan terakhir. Awalnya mau di kesehatan masyarakatnya Unhas, tapi belum rezeki untuk lulus di situ. Saya coba keguruan, ternyata juga tidak lulus, jadi disarankan sama guru SMA saya, guru BK saya waktu itu yang coba ambil psikologi. Jadi saya coba daftar psikologi, jadi benar-benar tidak tahu apa psikologi itu belajar apa itu psikologi. Jadi benar-benar tahu tentang psikologi itu ya pas belajar psikologi. Jadi kalau alasannya psikologi ya karena dapat saran dari guru, terus saya coba daftar dan ternyata memang rezekinya di situ. Berarti pilihan ketiga ini nggak? Iya, pilihan terakhir. Jadi seandainya tidak lulus psikologi, mungkin kuliahnya tahun depan, gitu. Tahun depan kuliah. Tapi SN kan toh? SN lolusnya bebas tes. Enggak, bukan yang bebas tes. Yang pakai tes. Oh, pakai tes kita jalurnya. Oh, berarti pilihan ketiga. Nah, kita kan saya terakhir baca data itu kok 87% orang itu salah jurusan, berarti kita salah satunya kayak. Jadi Nah, iya. Nah, di momen apa kita mulai suka bahwasanya memang jalan ke psikologi? Apa ya? Semester 1 itu masih belum sama psikologi, ya sekedar dijalani saja. Semester 2 udah mulai lihat juga mata kuliahnya ternyata seru. Ya sudah, sepertinya memang di sini jalan. Enggak menyesalin masuk psikologi. Berarti bisa dibilang semester 2 Kak. 3 lah. Tadi ya. Memutuskan ada apakah ada pengaruhnya gara-gara lembaga Kak? Apa itu? Akhirnya memutuskan cinta psikologi. Ya, mungkin juga karena di lembaga ya. Karena kan ya semester 1, semester 2 itu kan masih proses mencari teman juga. Nah, masuk ke lembaga, di situ ketemu banyak orang, ya merasakan kekeluarganya psikologi itu kayak bagaimana. Dan ternyata memang kekeluarganya di psikologi ya menurutku erat ya, karena mungkin ya cuma satu fakultas, satu jurusan, yang ketemunya itu saja kayak gitu. Kak Yuli, mata kuliah yang paling kita suka apa? Mata kuliah yang paling suka apa ya? Eksperimen. Ya kan itu susah memang ya, eksperimen. Ya. Tapi menurutku bukan paling suka sih, tapi itu yang paling berkesan. Karena kenapa? Teman-teman yang dulunya kayak sendiri-sendiri, kerja tugas sendiri-sendiri, yang kurang akrab jadi tambah akrab itu pas eksperimen. Jadi bukan cuma teman kelompok, teman kelompok satu, tapi teman kelompok yang lain juga seperti itu. Jadi itu positif dari eksperimen. Paling suka, paling tidak sukanya suka apa ya? Kewirausahaan, wis. Bukan anak-anak danus. yang paling. Kak Yuli, saya perlu share ke kita bahwasanya kita ini narasumber pertama yang pendekatannya psikometri. Ini kan psikometri kan tuh? Ya. Ya, psikometri. Nah, kenapa saya tanya tadi mata kuliah yang paling disuka? Kita kan bilangnya suka eksperimen. Kok penelitiannya psikometri bukan eksperimen? Ya, kenapa ya? Awalnya pilih psikometri itu ya sebenarnya karena hasil
hasil diskusi sama dosen yang akhirnya jadi pembimbingku. Nah, pada saat itu saya tanyakan ke beliau, kan di angkatanku ada pergantian ketua biro skripsi. Nah, di situ judul itu sangat susah di ACC. Nah, saya konsul sama dosen yang jadi pembimbing, kan penelitian apa yang kemudian untuk diteliti. Nah, beliau sarankan coba penelitian psikometri. Nah, saya coba penelitian, saya tanyakan ke beliau, kan kalau psikometri itu berkaitan dengan alat tes. Saya tanya ke beliau alat tes apa yang kira-kira memungkinkan untuk dikasih jadi variabel penelitian. Terus waktu itu beliau kasih 2 saran, Pauli sama satunya saya lupa apa. Kalau Pauli itu beliau suruh dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Terus setelah itu saya pikirlah, saya cari juga literatur, dan ternyata memang sangat kurang penelitian psikometri ini. Terus setelah saya pertimbangkan, saya kembali lagi konsul dengan beliau. Saya tanyakan kalau saya mau tes Pauli kira-kira harus dari SD sampai SMA. Terus beliau bilang dari SMP sampai SMA saja, karena memang agak sulit untuk memberikan tes Pauli kepada anak SD. Jadi begitu sih awal mulanya kenapa saya tidak pilih penelitian eksperimen, kenapa saya lebih pilih psikometri. Tapi waktu lebih kuliah ke urgensi penelitian. Oh iya, sebenarnya. Tapi waktu penelitian kita itu berapa mata kuliah yang alat tes kita ambil? Kayaknya hampir semua mata kuliah yang berkaitan dengan alat tes saya ambil. Non-pro, proyektif, intelijensi dan bakat, ya semua itu. Banyak. Yang berkaitan sama alat tes itu saya ambil kalau mata kuliah. Sorry Kak, saya kan agak bingung kalau eksperimen, kuali saya tahu, saya bisa bayangkan ngebangun strukturnya kayak bagaimana, masalah dan lain-lain. Tapi kalau psikometri itu bagaimana? Itu kan bukan berangkat dari masalah yang bisa kita lihat. Iya, kalau psikometri juga sebenarnya kita melihat bukan lebih ke masalah sih. Kalau psikometri itu kita lihat alat tes. Kan psikologi kita memang ada kaitannya sama alat tes kan. Kalau misalnya kita mau diagnosa, kita mau tahu intelijensinya orang, atau kita mau lihat perilaku lainnya, itu kita butuh alat tes. Alat tes ini untuk terus digunakan, kita perlu untuk memastikan kualitas dari alat tes itu sendiri. Nah, dari salah satunya itu kita memastikan standarisasi dari alat tes tersebut seperti apa dan normanya itu seperti penyusunan normanya bagaimana. Nah, dari situ saya melihat Pauli ini penyusunan normanya itu dari tahun 1960-an, setelah dibuat itu baru 5 kali dilakukan peninjauan norma. Nah, sedangkan menurut teori sendiri itu norma itu harus ditinjau kembali paling tidak sekali dalam 5 tahun. Sekali. Nah, sedangkan norma yang digunakan di Makassar sendiri ini berdasarkan pada saat saya berdasarkan wawancara dengan salah satu dosen mengatakan norma yang digunakan di Makassar itu sendiri ya norma yang dibuat pada tahun 1978, sedangkan pada tahun itu adalah tahun 2017. Jadi sudah jauh sekali rentan tahunnya. Dari mas itu yang kemudian jadi masalahnya. Jadi saya mengangkat saya memilih penyusunan norma tes Pauli. Oh, berarti tetap berangkat dari masalah tadi. Masalahnya bahwa karena kan pada saat itu kalau nggak salah ada juga yang ambil IST. Saya nggak tahu IST itu
pada saat itu uji reliabilitas atau validitas, karena kan kalau IST itu ya seperti kita tahu sudah banyak yang tersebar pun Oh, iya. jawabannya, dan Banyak, jadi betul. ada juga karena berasal dari masalah itu, apakah masih valid kah untuk digunakan. Apa bedanya penyusunan penormaan yang kita lakukan sama adaptasi? Bisa dibilang terputus. Apa saya berpikir apa bedanya yang kita lakukan penyusunan norma? Apa bedanya penyusunan norma sama adaptasi? Kan kalau kami yang meneliti eksperimen kah atau yang lain pakai skala, itu skalanya diadaptasi. Apa bedanya itu? Kalau adaptasi kan memang mengambil sesuatu yang sudah ada kan. Kalau penyusunan norma itu memang kita mulai dari nol. Jadi pada saat saya buat norma itu dikasih dua pilihan, mau data primer atau data sekunder. Awalnya diminta awalnya dikasih ini ya, kemudahan untuk ambil data sekunder. Data sekunder itu data yang diambil dari biro skripsi. Jadi di biro skripsi mereka yang melakukan tes, kita cuma mengumpulkan hasil tesnya, dan ternyata biro skripsi itu masih kurang yang pas untuk dan skema. Jadi hanya ke data primer suruh masuk memberikan alat dari hasil analisis yang dibuat oleh itu yang diisi sama subjek itu sekitar 1.000-an orang. 1.000-an orang lebih yang mengerjakan analisis. Nah itu Kori dicari kerjakan berapa, titik puncaknya berapa, terus simpangannya berapa. Nah setelah di scoring itu dibuatkan grafik. Nah dari grafik itu diseleksi lagi sama pembimbing. Kalau misalnya kayak pada saat mengerjakan ada yang grafiknya sangat jauh saja eliminasi. Nah dari setelah dieliminasi itu yang tadinya kemudian dianalisis lagi pakai SPSS. Nah kemudian keluarlah norma baru. Jadi kalau adaptasi kan mengadaptasi, namanya mengadaptasi ya. Kalau penyusunan norma betul-betul kita buat dari 0 sampai 100. Saya konfirmasi, saya sih kepikirannya penyusunan norma itu jadi tes Pauli yang sebelumnya ada, kemudian kita cocokkan dengan budaya yang di sini. Bukan begitu kali dari penjelasan tadi berarti. Kenapa? Saya sih awalnya kiranya itu penyusunan norma itu adalah jadi tes Pauli, kan sudah ada ini. Nah tes Pauli ini yang langsung dipakai di sini gitu. Oh ternyata normanya udah cocok sih, diganti. Ya normanya kita buat sendiri untuk yang punya tingkat pendidikan SMP dan SMA di Kota Makassar. Berarti ini Kak, berarti berangkat dari grand teori, berarti grand teori baru. Berarti buat skala baru dong Kak, jadinya ini. Kalau skala tidak pakai skala, pakai alat tes. Jadi memang norma itu alat tes Pauli itu tetap tapi norma diperbarui. Normanya diperbarui, bisa Kak dijelaskan ya. Iya, kan norma itu setiap alat tes itu kan punya norma itu acuan untuk menetapkan standar seseorang itu ada di mana. Misalnya dia ketelitiannya itu di rata-rata di tingkat itu. Nah dari situ itu punya norma. Nah kalau alat tesnya itu tetap Pauli tetap, kita nggak bisa buatkan alat baru. Terus dari yang bisa diubah itu cuma normanya. Norma alat tesnya acuan untuk menginterpretasi hasil tes
orang. Oh, duh, saya malah bingung ini. Berarti alat tesnya tetap Pauli. Iya, tesnya tetap. Yang beredar itu. Interpretasinya yang Interpretasi kan dengan kondisi sekarang. Bisa Kak dijelaskan kayak contohnya itu maksudnya dengan yang sekarang yang hasil Kak dengan yang sebelumnya begitu yang jadi acuan. Kalau dari hasil dari hasil penelitian sih itu ternyata memang ada perubahan standar dari yang norma yang dipakai selama ini. Jadi itu mengalami ada yang beberapa bagian kayak misalnya tingkat ketelitiannya, tingkat motivasi kerjanya itu mengalami penurunan standar kalau untuk kita di Makassar. Tapi ada juga beberapa aspek itu standarnya kalau untuk kita di Makassar. Berarti misalnya berarti Kak, kalau misalnya di Amerika standarnya 100, sudah kita penormaan di sini berarti 80 begitu. Kategorinya sudah baik atau gimana? Seperti itu. Jadi Kak, sorry. Iya, lanjut. Ya, misalnya waktu di mana ya? Yang di Jerman itu kan itu dari Jerman yang karena memang Pauli itu asalnya dari Jerman. Nah, misalnya di norma dari Jerman itu misalnya ketelitiannya itu dikatakan baik misalnya 100. Nah, sedangkan kita di Makassar itu dikatakan baik kalau misalnya dia mencapai 80 seperti itu. Kak, sorry Kak, ini harusnya pertanyaan di awal. Ini tes Pauli itu mengukur apa aja? Nah, kalau tes Pauli itu sendiri mengukur energi psikis. Nah, energi psikisnya di sini energinya ketika bekerja, terutama ketika dia berada di bawah tekanan. Apakah energinya tetap stabil atau ketika dia diberikan banyak beban kerja itu energinya malah menurun atau semakin meningkat terus. Itu juga untuk mengukur ketelitian seseorang dalam bekerja, terus untuk melihat motivasi berprestasinya untuk melihat perencanaan ketika dia diberikan suatu jabatan misalnya, nah bagaimana dia perencanaannya ke depan untuk menyukseskan pekerjaan tersebut. Jadi itu yang dari saya. Saya tangkap energi psikis, ketelitian, tanggung jawab, motivasi. Tapi Kak, kenapa subjek itu kan yang apa yang kita bilang ini cenderung akan dipakai untuk ngetes orang yang kerja begitu. Ya saya tangkap. Tapi kenapa partisipannya ini 502 SMP, 505 SMA Kak? Nah, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kalau pembaruan tes Pauli itu kan baru sekitar 5 kali dengan saya. Pembuatan tes Pauli 5 kali dengan saya. Nah, itu tahun 1960-an, 1978 itu yang digunakan di Makassar pada saat itu. Terus 2005 itu kalau tidak kebalik, nah itu tingkat pendidikannya satu. Kalau 2015 mahasiswa di sesi mahasiswa. Nah, kenapa saya pilih SMP dan SMA? Karena memang belum ada norma yang dibuat untuk yang punya latar pendidikan SMP dan SMA. Sedangkan pekerja orang yang mendaftar kerja misalnya itu bukan cuma lulusan S1, bukan cuma yang sedang menjabat bukan sedang yang berstatus mahasiswa, tapi ada juga yang SMP dan SMA. Makanya saya buat SMP dan SMA karena itu juga dibutuhkan. Oh iya, masuk. Ini kan kita ambil tes Pauli karena saran dari dosen pembimbing tak. Kalau kita sendiri sebenarnya tertariknya alat tes apa kita mau penormaan?
Atau nggak ada kepikiran memang Kenapa? ikut saja sama? Kita kan ambilnya tes poli karena rekomendasi KR lah sebut nama. Ya, nggak ada kepikiran untuk kan saran untuk ambil psikometri yang memang disertakan dengan Terus ini dapat 502 sama 500 diminta di mana? Satu sekolah kah, dua sekolah? itu 25 sekolah di Makassar. Banyak kali. Dua Ya, lima. harus ini harus apa namanya itu Heterogen apa? random jadi beberapa sekolah ada SMA sederajat kan oleh semua juga SMK SMP juga begitu, SMP negeri, SMP swasta, MTS negeri, MTS jadi ada totalnya 25. Banyak Kak, 25 sekolah. Kak, ini kan kita sudah mention tadi sedikit mengenai hasil penormaannya yang turun, ada naik. Bisa Kak, diulang kembali apa hasilnya gitu. Kan tadi sudah termention sedikit. Tunggu. Saya lupa apa yang meningkat waktu itu. Oh ya, kalau di sini kan hasil penelitiannya sudah jelas ya, ada norma tes yang baru untuk pendidikan SMP dan SMA. Nah, kalau misalnya saya lihat tetap Iya. Nah, untuk penurunan standarnya itu ada di item untuk norma jumlahnya salah dibetulkan dan timpangan, sedangkan kalau yang peningkatan standar itu ada di tempat puncak dan norma tinggi dan tingginya. Jadi peningkatan standarnya kalau tempat puncak itu perencanaan kedepannya dan apa ya, dorongan prestasinya. Jadi kalau kayak energi kerjanya, ketelitiannya, dan tanggung jawabnya itu menurun. Saya masih bingung itu Kak, kalau anggaplah di Amerika, di Jerman 100 kategori baik, berarti kalau di sini penormalnya 80 itu sudah masuk kategori baik. Itu menandakan apa itu Kak, kalau temannya seperti itu? Orang tak memang bodoh kan? Kan kalau misalnya tingkat, kan kalau Pauli ini memang dia tes bakat yang turunannya dari tes intelijensi lagi ya, memang bisa jadi rata-rata tingkat intelijensi orang di Indonesia sama orang di sana beda, jadi itu juga mempengaruhi. Itu makanya kenapa kita tidak bisa ambil standar dari sana, kita harus buat juga di standar yang baru, karena kan tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan lingkungan kita di sini. Berarti yang saya tangkap dari kita ini tidak mengkategorikan bahwa memang di sana intelijensi tinggi, sini rendah, tapi back to di sininya budayanya kayak gimana, begitu tadi. Ya, sedangkan di Makassar sendiri itu misalnya di Makassar banyak sekolah kan, kita juga bisa buat norma untuk misalnya sekolah SMA A misalnya, SMA B beda lagi standarnya, seperti itu. Oh bisa juga sampai segitunya tadi. Menurut tak ini meneliti psikometri menarik sekali atau gimana? Di angkatan kayaknya setahu saya cuma satu, Ali. Menurutku
menurutku sendiri sebagai orang yang Iya. meneliti psikologi cukup menarik karena yang seperti tadi yang aku bilang, kita di psikologi ya memang selalu ya bisa dibilang bergandengan lah sama alat tes. Jadi untuk menggunakan alat tes itu ya kita harus benar-benar menjamin kualitasnya. Nah dengan menjamin kualitasnya bagaimana ya membuat normanya, menguji validitasnya, dan kenapa penelitian ini juga menarik karena memang ada hasil yang bisa dipakai. Ada hasil yang bisa dipakai seperti misalnya norma. Nah norma ini ketika selesai dibuat, kita bisa berikan ke biro psikologi. Nah, biro psikologi bisa gunakan norma tersebut. Seperti itu. Dan penelitian ini juga kayak penelitian psikometri ini juga masih kurang. Iya, masih kurang, Pak. Bisa dibilang apa bahasanya itu? Bukan dikit banget lah angkatan besar. Nah, ini Kak, orang yang sanksi, misalnya kan kita habis penormaan, tapi saya sanksi dengan hasil Kak. Karena ini adalah tujuan penyelesaian studi saja. Beda andaikan penormanya dilakukan oleh tim begitu. Misalnya PLP mau lakukan penormaan. Apakah memang sebenarnya walaupun buatan dari hasil penelitian skripsi sebenarnya itu sudah valid atau gimana? Selama kita mengikuti proses yang seharusnya menurutku ya tidak masalah, tetap valid. Karena kan kalau misalnya itu tetap dibuat oleh PLP kan juga prosesnya sama, dan yang saya tetap mendampingi dan diawasi oleh seperti itu, dan itu juga hasilnya tetap diseleksi mana betul-betul bisa digunakan untuk penyusunan norma ini. Karena kan pembuatan norma itu memang ada standarnya dari adik buat sampai excellent. Nah, awalnya penelitian itu sampai 250-an untuk SMP dan 250-an untuk SMA. Tapi setelah pada saat sidang skripsi, pengujiku minta untuk di-upgrade-nya ke di atasnya adequate, reasonable. Jadi harus layak. Jadi saya tambah lagi tabelnya 500. Jadi masing-masing 500-an, jadi 1000-an. Itu belum terhitung dengan yang hasil tes yang dibuang. Karena setelah membuat grafik itu diperlihatkan ke pembeli, ada yang dibuang juga hasilnya. Berarti Kak, dari 1000 ini 1000 yang sudah masuk datanya atau di luar dari yang atau yang dibuang juga termasuk ini yang 1500 sudah masuk. Itu di luar yang dibuang. Oh, berarti di luar yang dibuang berapa? Berapa? Enggak terhitung. Enggak terhitung. Saya itu temanku kalau saya enggak salah dengar kemarin dia itu 1000 awalnya, kemudian diminta tambah lagi 1000 jadi 2000. Berarti ada kategorinya kan ini? Iya. Kayaknya kalau yang diminta sebanyak itu biasanya dia pakai data sekunder. Oh, data sekunder. Iya. Dia lebih mudah. Kalau misalnya data primer harus sebanyak itu agak sulit. Karena kan alat tesnya dibeli juga, tidak disediakan. Sedangkan alat tes itu 2.500 per lembar. Kalau berarti data sekunder, sorry Kak, saya masih kurang paham. Berarti kalau misalnya saya ambil data yang lembaga sebelah kan pergi tes minat dan bakat, saya ambil itu sekunder berarti? Itu termasuk data sekunder. Oh, wajar sih, artinya memang benar kemarin disuruh tambah dia jadi 2000. Iya. Ini di angkatanku ada berapa? 4 orang kayaknya yang ambil psikometri. Yang saya tahu kita, Kak Rahmat, Kak Fatur, siapa lagi satu Kak? Nah, segeng tak kayaknya. Tridian Petriani dan Kak Ode. Ya, berempat segeng yang berarti. Itu muncul orangnya. Itu muncul ke orangnya. Tes Pauli. Nah, saya mau konfirmasi, berarti
apakah kedepannya, biasanya kan kalau kita cenderung meneliti dari satu topiknya ini, ke depan kita akan lebih konsen ke dunia itu juga. Berarti apakah kedepannya Kak Yuli ini akan konsen di dunia psikometri, terlebih di Pauli? Karena saya sudah bekerja, karena saya sudah bekerja di bidang pendidikan, Ya. ada sedikit, jadi masih sekarang itu masih mempertimbangkan untuk pendaftaran nantinya, masih mempertimbangkan apakah mau ke psikometri atau ke pendidikan atau ke, tapi cenderung ke ini, pendidikan atau psikometri. Karena tempat yang akan saya cari seperti mempertimbangkan skripsi atau latar belakang pekerjaan. Kak Yuli, ada enggak perubahan konstruk berpikir Kak sebelum meneliti psikometri dan setelah psikometri? Kalau sebelum meneliti psikometri, ya pemikiran sih ya hal-hal yang bisa diteliti itu cuma kayak apa ya, lebih ke perilaku psikologis lah yang banyak diteliti sama orang-orang. Tapi setelah meneliti ternyata penelitian psikometri itu menarik karena memang di situ ilmu psikologi kita. Seperti itu. Di situ kita banyak karena kan misalnya kita bekerja di PIO pun kita tetap akan berurusan dengan alat tes, bekerja di pendidikan juga berurusan dengan alat tes, di klinis juga tetap berurusan dengan alat tes. Jadi seperti itu. Nah ini Kak, ini kan kalau penelitian kayak kuanti kan cenderung ada di situ saran rekomendasi selanjutnya. Kalau psikometri ada juga gitu ya? Iya. Kan kita bilang tadi 5 tahun sebenarnya penormalan. Psikometri kayak gimana? Ada. Kalau psikometri, kalau saya sendiri kemarin dengan penelitianku itu sampelnya itu lebih berbanyak lagi. Sampelnya diperbanyak dan karena saya menggunakan norma pendidikan, jadi untuk penelitian berikutnya itu mungkin bisa mengambil dari norma usia atau norma sekolah atau norma kelas. Jadi misalnya disamaratakan untuk kelas 1 SMP, kelas 1 SMP semua, atau misalnya norma sekolah seperti yang tadi sudah saya sampaikan ke Asmar. Kalau norma sekolah misalnya untuk Pauli, untuk norma tes Pauli di sekolah di SMA X itu ini dibutuhkan gitu. Spesifik begitu kali. Iya. Ngeri juga ya. Penormaan sekolah dan lain-lain. Jadi kalau misal ini pertanyaan lain-lain kan, kita kan tadi bisa difokuskan misalnya penormaannya khusus di sekolah X, di situ dipakai, berarti di situ ambil datanya, berarti bisa nantinya selama 10 tahun itu terus dipakai di sekolah itu. Bisa. Selama 5 tahun lah. 5 tahun. Sebentar sih Kak kalau 5 tahun. Iya. Karena tapi memang teorinya cuma 5 tahun. 5 tahun tentang sekali dalam jangka waktu 5 tahun. Itu kenapa menurut Kak? Misalnya 5 tahun anjurannya? Kalau dari yang kubaca ya, kenapa diberikan rentang waktu itu karena tingkat intelijensi seseorang itu bisa berubah. Tingkat intelijensi seseorang bisa berubah, apalagi dalam dalam 10 tahun. Dalam 10 tahun itu bisa berubah. Kalau untuk 5 tahunnya sendiri saya kurang tahu. Mungkin dalam 5 tahun itu sudah cukup waktunya untuk melakukan perubahan, peninjauan kembali normal. Seperti itu.
kita kerja ini psikometri berapa lama Kak Yuli? Kerja psikometri RCT, ACC juga itu akhir November. Terus pembimbing itu di Desember baru saya urus. Jadi mulai bimbingannya itu di Desember. Terus setelah dapat pembimbing itu nggak langsung kerja, nggak langsung dikerjakan karena kan waktu itu juga masih aktif organisasi. Terus tingkat prokrastinasiku juga tinggi, jadi tapi sekalinya kerja saya kerjakan juga dikerjakan tunggu-tunggu. Terus waktu itu kayaknya awal tahun baru saya kasih draft ke pembimbing 2 aku, karena kan pembimbing 2 sama pembimbing 1 tuh seruangan, jadi kayak kalau bimbingan Kak ke satu orang, jadi kalau sudah ACC di pembimbing 2 berarti ACC juga sama pembimbing 1. Pas mengajukan draft itu langsung ini, pas dikasih feedback pembimbingnya bilang ya maju saja proposal, tapi saya yang takut jadi saya ulur waktunya lagi, jadi proposalnya itu baru di Maret. Saya bisa tebak itu. Saya bisa tebak yang bilang begitu maju saja pasti Bunda Wit. Betul gak? Satunya Kak. Bukan. Oh ya satunya. Yang periksa orang. Oh ya. Lanjut Kak, bulan Maret. Terus di Maret seminar proposal panel sama KOD. Terus setelah proposal lagi itu hampir sebulan aku diamkan revisianku, dan setelah sebulan itu baru lagi dikerjakan, terus mengajukan lagi diajukan lagi setelah ACC baru lupa Kak bulan berapa penelitian, kalau enggak April dan Mei Juni kalau enggak salah. Nah, pokoknya penelitian. Terus di itu awal Agustus, 4 Agustus itu ujian sidang. 2 semester lebih ini kan? Nggak sampai setahun. Iya, November kan di awal tadi. Iya. Akhir semester 6. Terus ujian di akhir semester 7. Itulah kaget, 6, semester 6 kan? Akhir semester 8 ujian sidang, karena kejar supaya tidak membayar. Kak, ini kan kita bilang ada fase yang kita tidak kerja selama 1 minggu, 1 bulan. Ada fase jatuh tapi itu. Saat kerja skripsi. Ya, saat kerja skripsi yang bikin down itu biasanya kalau ke sekolah. Kalau ke sekolah ada sekolah yang waktu itu saya datangi tapi dioper kayak terus kesini, pas kesini lagi, pas saya kesini ya agak mungkin orangnya agak emosi, jadi ya sudah setelah itu ya, saya ganti sekolah lagi, urus lagi suratnya. Jadi sebenarnya pas skripsian begitu yang down pointnya adalah penolakan dari sekolah itu. Dari 20-an sekolah itu tidak banyak di sekolah yang kayak gitu. Kalau selebihnya tidak ada sih. Dan alhamdulillah juga dari karena itu jadi banyak yang bantu kayak koringnya. Mungkin Kak, pertanyaan pamungkas kami itu kalau di akhir percakapan itu adalah, itu kan skripsi itu kan bisa dibilang ajang untuk menemukan jati diri sebenarnya. Kan sih biasanya maju mundur di alam pikiran sendiri.
Nah, refleksi atau hikmahnya kita lah yang kita dapat selama proses skripsian. Iya. Hikmahnya, kalau hikmahnya itu penelitian, ambil penelitian psikologi kalau cepat selesai. Dia bisa tergantung dari orang yang mengerjakan juga. Tapi kalau menurutku ya dari hikmah yang betul-betul selesai yaitu bisa cepat selesai, tidak sampai setahun pengerjaannya. Karena kalau kulihat orang yang ambil penelitian eksperimen, ambil penelitian kuanti, kadang mikir Kak, saya ambil penelitian seperti itu meskipun saya metode kualitas sudah, kuanti sudah, sama lebih orang lagi sama alat-alat tes yang kita gunakan. Lebih melihat lah kalau penelitian di psikologi itu bukan cuma fokus ke perilaku, kita juga bisa fokus ke hal yang memang kita butuhkan. Pokoknya lebih aware Kak Yuli akhirnya lebih aware. Seperti itu sih. Berarti sebelumnya enggak. kurang. Ini berarti alat tes beda skala nih. Pertanyaan baru kalau alat tes skala. Enggak Kak, ini di kepala gue sendiri kamu bingung alat tes dan skala berarti dari penyelesaian tak beda memang. Iya. Kak ini Kak, kita menuju penghujung. Tadi saran kita untuk penelitian selanjutnya adalah penormalnya diganti mau usia kah dan lain-lain. Nah, karena sudah dijawab itu, ada enggak Kak saran untuk yang nonton ini? Ini kan nanti akan diposting juga Kak di YouTube. Saran untuk penonton yang mau menekuni dunia psikometri atau untuk saya juga. Jadi dua ini pertanyaannya. Saran untuk, ini kan yang nonton nanti adalah mahasiswa yang mau meneliti. Psikometri kan bisa dibilang masih sedikit yang teliti. Saran-saran taklah untuk mereka, semangati mereka. Juga untuk kami sebagai tim CIA. Saya untuk teman-teman yang mungkin kenapa banyak orang tidak tertarik ke penelitian psikometri ini karena sebelumnya sudah dapat mata kuliah psikometri dan itu mungkin mereka merasa sulit untuk melewati mata kuliah tersebut. Jadi mereka tidak tertarik mengulang kesulitan itu, apalagi saya bisa sarankan teman-teman ambil penelitian psikometri. Kenapa? Karena itu memang yang berhubungan sama psikologi. Memang ada sesuatu yang bisa teman-teman hasilkan dan berguna untuk digunakan sampai 5 tahun ke depan, dan bahkan kalau tidak ada lainnya bisa digunakan sampai 10 tahun ke depan. Dan jadi setidaknya teman-teman membuat penelitian itu yang betul-betul memang hasilnya bisa digunakan sama lembaga-lembaga psikologi, dan juga jadi referensi peneliti selanjutnya. Karena ketika saya mungkin Akbar bisa lihat di saya tidak pakai jurnal karena memang saking sedikitnya penelitian tentang saya tidak pakai jurnal. Jadi dengan teman-teman melakukan penelitian psikometri itu juga bisa membantu adalah referensi terkait psikometri ini untuk psikologi. Terus untuk teman-teman yang sudah skripsi, apapun skripsinya teman-teman, ya berusahalah untuk diselesaikan apa yang teman-teman sudah mulai. Cepat atau lambat itu ya tergantung, itu masalah waktu. Kita
kita punya ritme sendiri dalam bekerja, bukan berarti yang cepat itu hebat, yang lambat itu apa ya, ya tidak hebat lah. Jadi kita punya ritme kerja masing-masing, teman-teman. Jadi pokoknya take your time and do your best aja. Bukannya selagi teman-teman tidak menyerah, itu sudah luar biasa. Terus untuk Itu dulu Kak, sebelum ke situ. Ini kan dari argumenta ini saya bisa ambil komitmennya Kak Yuli, misalnya after ini ada adik-adik yang bertanya ke kami, Kak mau kemana di psikometri sih? Kami bisa arahkan ke Kak Yuli kan sebagai teman diskusinya. Iya, boleh. Iya. Karena kan itulah kenapa kami itu Kak, skripsi kan bisa dibilang berakhir bisa jadi di perpus gerak gitu. Kalau ada forum kayak begini kan teman-teman bisa jangkau lagi kembali. Harapannya dengan ini psikometri lebih banyak di angkatan 2000-an ke bawah. Nah lanjut Kak untuk iya. Apa ya kalau untuk iya, semoga saya apa-apa yang dihadirkan di saya itu bisa betul-betul menjadi pelajaran buat teman-teman yang menonton, dan saya bisa terus menginspirasi dan membantu teman-teman yang ingin melakukan penelitian. Karena kan dengan melihat asiknya meneliti kan bisa jadi memberikan referensi untuk teman-teman untuk membuat penelitian selanjutnya seperti itu. Oke, baik Kak Yuli, terima kasih waktunya Kak Yuli. Terima kasih juga Smar. Di Bulukumba panas juga Kak Tonda? Iya, panas sekali akhirnya. Panas sekali kayaknya. Kak Yuli, terima kasih waktunya Kak. Terima kasih kesempatannya. Untuk penontonnya saya kalau mau bertanya terkait psikometri lebih lanjut bisa di Kak Yuli, Instagramnya tercantum juga di captionnya nanti. Sekali lagi terima kasih Kak Yuli waktunya. Saya tutup diskusi kita malam ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kak Yuli, terima kasih. Terima kasih Asma. Terima kasih. Ya.